Kalau begini terus, negara ini akan hancur. Pada tanggal 14 November 2024, jeritan analis investasi terbaik Singapura mengguncang seluruh Asia Tenggara. Pagi itu, pukul 9.09 Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih Indonesia menginjakkan kaki di Bandara Shudu Beijing. Fakta bahwa negara pertama yang dikunjungi adalah Tiongkok membuat pasar modal barat panik seketika. Angka-angka konkret semakin memperparah ketakutan. Ketergantungan industri nikel Indonesia terhadap investasi Tiongkok mencapai 72,8%. Utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 73 miliar dolar. Partisipasi perusahaan barat dalam pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara, IKN, hanya 8%. Bloomberg langsung mengeluarkan breaking news. Indonesia mempercepat menjadi negara satelit Tiongkok. Wall Street Journal menulis dengan nada khawatir, perjudian berbahaya ekonomi terbesar Asia Tenggara. Namun kenyataan yang ditemukan analis investasi berpengalaman 15 tahun setelah tinggal 3 minggu di lapangan benar-benar mengejutkan. Semua prediksi terbantahkan total. Saya adalah analis investasi yang telah 15 tahun menangani analisis investasi Asia Tenggara di Singapura. Proyek kali ini sebenarnya sudah pasti kesimpulannya terlalu jelas menurut saya. Di meja kerja saya, data-data terkait Indonesia menumpuk seperti gunung. Ketidakstabilan kebijakan akhir era Jokowi. Fakta bahwa negara pertama yang dikunjungi Prabowo adalah Tiongkok. Dan yang paling mencolok, utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar 73 miliar dolar. Semua angka menunjuk ke arah yang sama. Memang begitulah negara berkembang, gumam saya sambil menyusun draft laporan. Judulnya Indonesia Peningkatan Risiko Investasi Akibat Ketergantungan yang Semakin Dalam pada Tiongkok. Sampai saat itu, saya menganggap Indonesia hanya sebagai negara kaya sumber daya. Negara yang tidak stabil secara politik, secara diplomatik hanya pandai bermain dua kaki. Apalagi setelah tahun 2019, ketika rekomendasi investasi kelapa sawit saya mengalami kerugian besar karena pengetatan regulasi lingkungan. Sejak itu pandangan saya semakin negatif. Kali ini harus memberikan rekomendasi penghentian investasi dengan bukti yang pasti. Tapi di hari pertama perjalanan dinas, mulai dari Bandara Soekarno-Hatta, hal-hal tak terduga mulai terjadi. Di bandara sambil menunggu taksi, seorang mahasiswa lokal menghampiri saya. Apakah Anda bekerja di bidang ekonomi? Sepertinya orang asing banyak yang salah paham tentang negara kami. Salah paham bagaimana? Saya bingung. Presiden Prabowo mengunjungi Tiongkok dulu itu bukan karena ketergantungan, justru sebaliknya. Dia pergi untuk menekan agar masalah-masalah investasi Tiongkok diperbaiki. Mahasiswa itu berkata dengan percaya diri. Masalah selama pembangunan kereta cepat, perusahaan Tiongkok tidak mempekerjakan pekerja lokal dengan benar. Masalah mereka mengabaikan standar lingkungan. Saya menggeleng, tapi hal seperti itu tidak pernah muncul di pengumuman resmi. Diplomasi tidak bisa dinilai hanya dari pengumuman resmi. Kami dijajah Belanda 350 tahun, mengalami diktator Soeharto 32 tahun. Terang-terangan melawan negara besar bukan gaya kami. Kami memilih cara mengambil keuntungan sambil tetap menjaga kedaulatan. Saat itu dada saya berdegup kencang. Jangan-jangan ada yang saya lewatkan? Selama 15 tahun saya hanya menganalisis berdasarkan data. Mungkin saya melewatkan konteks tersembunyi di baliknya. Anda tahu pembelian pesawat tempur Rafale sambil juga memajukan F-15, plus diskusi kerja sama militer dengan Turki? Apakah ini hanya pilihan militer biasa? Mata mahasiswa itu berbinar. Ini pesan diplomatik untuk menunjukkan nilai strategis Indonesia kepada Amerika Serikat, Prancis, dan Turki sekaligus. Saya terdiam. Laporan saya sama sekali tidak mencerminkan perspektif kompleks seperti ini. Keesokan harinya, saya mengunjungi sebuah lembaga penelitian ekonomi di Jakarta. Pintu terbuka, tangan saya langsung dingin. Dinding penuh dengan chart-chart yang sama sekali berbeda dari data yang saya lihat. Dari Singapura ya? Saya penasaran bagaimana investor Singapura melihat kami saat ini, kata Dr. Hartono, Direktur Lembaga Penelitian, sambil tersenyum. Tapi sepertinya ada makna tersembunyi di balik senyuman itu. Tenggorokan saya kering saat menjelaskan analisis saya dengan jujur. Ketergantungan pada Tiongkok terlalu tinggi, khususnya industri nikel dengan tingkat ketergantungan investasi mencapai 72,8%. Belum lagi masalah utang kereta cepat, 73 miliar dolar.
Tanpa sadar saya memegang-megang pulpen. Kebiasaan 15 tahun ini selalu muncul saat cemas. Soal nikel ya. Dr. Hartono menunjuk cat besar di dinding sambil mata berbinar. Apakah Anda tahu tujuan sebenarnya dari kebijakan larangan ekspor biji nikel? Ya, saya tahu. Tapi karena itu EU sampai menggugat ke WTO. Nah, itu dia. Saat dia menepuk meja, saya kaget sampai menjatuhkan pulpen. Kami justru menyambut baik gugatan EU. Tahu kenapa? Menyambut baik gugatan? Otak saya blank total. Ini sama sekali di luar prediksi. Biji nikel mentah diekspor harganya $200 per ton. Tapi kalau diolah jadi stainless steel, harganya $2.000 per ton. Dia mengetuk kalkulator sambil melanjutkan. Beda 10 kali lipat. Kalau diolah jadi nikel sulfat untuk baterai mobil listrik, harganya bisa naik sampai $15.000 per ton. Dada saya seperti jatuh ke bawah. $15.000? Angka seperti ini sama sekali tidak ada di laporan saya. Selama ini, Tiongkok mengambil biji nikel kami, membuat baterai, lalu menjualnya ke seluruh dunia dengan nilai tambah $150 miliar per tahun. Sekarang perusahaan Tiongkok harus datang ke Indonesia membangun pabrik pengolahan. Dapat transfer teknologi, dapat lapangan kerja lokal juga. Tanpa sadar saya memegang dahi. Kepala berdenyut-denyut. Ini gambaran yang sama sekali berbeda dari ketergantungan Tiongkok yang saya bayangkan. Ini justru strategi memanfaatkan Tiongkok. Kereta cepat juga sama. Dr. Hartono membuka chart lain. Orang bilang utang $73 miliar itu masalah. Padahal harga properti di sekitar jalur Jakarta-Bandung naik rata-rata 37%. Pendapatan wisata naik 300%. Efek penghematan biaya logistik saja $12 miliar per tahun. Tangan saya mulai gemetar. Naik 300%. Kenapa angka-angka seperti ini tidak ada di database saya? Yang lebih penting ini, dia menunjukkan chart terakhir. Selama pembangunan kereta cepat, 2047 insinyur, kami menguasai sepenuhnya teknologi kereta cepat Tiongkok. Sekarang kami juga bisa mengekspor kereta cepat. Saat itu metodologi analisis yang saya bangun seumur hidup hancur dengan satu kalimat. Saya hanya melihat biaya, mereka melihat kedaulatan teknologi. Hal-hal yang saya kategorikan sebagai kasus kegagalan ternyata bagian dari strategi jangka panjang 50 tahun. Keluar dari kantor, saya merasakan kaki lemas. Keyakinan 15 tahun hancur dalam 3 jam. Malam itu saya makan nasi gudeg sendirian di warung kecil di Menteng. Hati campur aduk, ingin mengamati kehidupan sehari-hari orang, tapi makan dengan sumpit pun tidak becus. Tangan terus gemetar. Di meja sebelah, sepasang muda-mudi sedang ngobrol. Ceweknya menunjukkan layar smartphone sambil berkata excited, lihat nih. Proyek ibu kota baru IKN ini, SoftBank Jepang investasi $15 miliar. Cowoknya mengangguk kaget. Beneran? Bapak gue kerja di perusahaan konstruksi, katanya sekarang perusahaan asing antri mau masuk. Awalnya pada takut sama duit Tiongkok, sekarang pasarnya udah gede banget, nggak bisa nggak masuk. Iya kan, dulu pada bilang bakal gagal, bikin kota di hutan katanya gila. Gitu deh gaya negara kita. Awalnya pada curiga, nanti kelihatan semua masuk akal. Telinga saya langsung tegang, punggung jadi dingin. SoftBank investasi $15 miliar? Ini informasi yang tidak ada di laporan saya. Jangan-jangan saya hanya terpaku pada visi jangka pendek? Buru-buru ambil HP, cari berita terbaru soal ibu kota baru, jari gemetar sampai susah ngetik keyword yang benar. Tapi berita mengejutkan berdatangan. Investasi teknologi Smart City SoftBank Jepang confirmed. Singapore GIC juga tertarik investasi infrastruktur. Bahkan Apple sedang pertimbangkan pembangunan data center. Tunggu, ini apaan sih? Gumam saya sambil terus scroll layar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah syarat-syarat investasinya. Semua perusahaan asing menerima kewajiban partnership lokal, syarat transfer teknologi, kepatuhan standar lingkungan. Ini artinya Indonesia yang memegang kendali penuh. Alarm berbunyi di otak saya. GIC Singapura tertarik artinya mungkin ada peluang besar yang saya lewatkan. Kalau GIC yang punya kemampuan analisis jauh lebih canggih dari perusahaan kami bergerak, buru-buru kirim pesan ke kolega. Tahu nggak soal GIC lagi review investasi Indonesia? Tapi nggak ada balasan. Jam 2 pagi soalnya. Keluar warung, langkah kaki pun nggak stabil. Seperti tanah di bawah kaki bergoyang.
Jangan-jangan metodologi analisis yang saya pakai 15 tahun ada kesalahan fundamental? Malam itu sampai subuh jam 4 saya nggak bisa tidur, menatap langit-langit sambil terus mikir. Apa yang saya lewatkan? Apa yang saya lewatkan? Dada sesak sampai susah napas. Hari berikutnya saya menuju Bandung, mau langsung naik kereta cepat yang terkenal itu. Harus lihat dengan mata kepala sendiri. Jujur saja, rasanya seperti perjuangan terakhir. Sampai di stasiun Halim saya kaget. Daerah sekitar stasiun benar-benar berubah total. Dari tanah kosong yang saya lihat di foto satelit 3 tahun lalu, sekarang ada toko-toko modern dan hotel berjejer. Di peron sambil nunggu kereta, bapak setengah bayang ngajak ngobrol. Orang asing ya, saya pengusaha tekstil di Bandung. Iya, dari Singapura. Gimana pendapat bapak soal kereta cepat ini? Saya berusaha sembunyikan getaran di suara. Dia senyum tipis. Awalnya saya juga menentang. Terlalu mahal menurut saya, tapi sekarang pikiran saya benar-benar berubah. Kenapa? Jantung saya berdebar. Dulu ambil kain dari Jakarta, 8 jam, gara-gara macet. Sopir truk juga nggak bisa pulang pergi sehari, harus bayar penginapan juga. Sekarang naik kereta cepat 2 jam sudah bolak-balik. Kereta masuk peron. Getaran halus dan sunyi sampai ke kaki. Naik seketika, bulu kuduk merinding. Ini dia kereta yang melaju 350 km per jam. Biaya logistik turun 32%, dan yang paling penting, bapak itu nunjuk keluar jendela. Pembeli Jakarta sekarang langsung datang ke Bandung, lihat pabrik terus kontrak. Dulu nggak pernah kepikiran. 40 menit perjalanan ke Bandung, pemandangan di luar jendela terlihat sama sekali berbeda di mata saya. Kawasan industri baru yang dibangun mengikuti kereta cepat, pusat logistik, kompleks perumahan. Semua ini menciptakan ekosistem ekonomi yang gigantik. Saat itulah pencerahan datang seperti sambaran petir. Ini, ini bukan sekadar alat transportasi, gumam saya dalam hati. Ini alat untuk mengubah lanskap ekonomi. Ketika saya sadar 73 miliar dolar yang selama ini saya anggap biaya, ternyata investasi untuk 50 tahun ke depan, dada saya berdegup dan memanas bersamaan. Mata mulai berkaca-kaca. Filosofi investasi saya selama 15 tahun terguncang. Saya selalu mengejar profitabilitas jangka pendek dan efisiensi instan. Mereka melakukan visi jangka panjang dan pendekatan sistemik. Sampai Bandung, saya merasa seperti orang yang berbeda, atau mungkin saya menemukan jati diri yang sesungguhnya. Di Bandung saya secara kebetulan bertemu aktivis lingkungan di sebuah kafe. Dr. Sarina Putri, wanita yang meraih PhD Ekonomi Lingkungan dari Universitas Indonesia. Sepertinya dia mendengar saya bergumam sendiri soal kereta cepat. Apakah Anda penasaran soal masalah lingkungan selama pembangunan kereta cepat? Dia bertanya hati-hati. Saya seperti orang kehausan ketemu air. Iya, persis yang saya penasaran. Media internasional bilang kerusakan lingkungan serius. Benar, 2 tahun pertama benar-benar parah. Dia mengangguk sambil buka laptop. Perusahaan Tiongkok benar-benar mengabaikan standar lingkungan lokal. Kelompok lingkungan kami protes setiap hari. Foto-foto yang dia tunjukkan bikin saya sesak napas. Hutan yang rusak, sungai tercemar, desa tertutup debu. Ini jauh lebih parah dari yang saya bayangkan. Tapi dia geser layar sambil bilang, sekarang benar-benar beda. Foto-foto berikutnya muncul. Saya nggak percaya mata. Tempat yang sama, tapi pemandangan beda total. Hutan yang dipulihkan, sungai yang jernih, dan yang paling mengejutkan. Ini apaan? Tanya saya dengan suara gemetar. PLTS. Perusahaan Tiongkok wajib pasang di daerah yang rusak karena pembangunan kereta cepat. Syarat dari pemerintah kita. Matanya berbinar. Tangan saya yang pegang cangkir jadi kaku. Jadi bukan perusakan lingkungan, tapi perbaikan lingkungan. Prabowo ke Beijing justru untuk memperkuat syarat-syarat kayak gini. Gak bisa terang-terangan tekan Tiongkok. Jadi langsung datang bilang, harus pakai cara kita. Otak saya seperti meledak. Semua potongan puzzle dalam sekejap tersusun. Gambaran yang benar-benar berbeda muncul. Pembelian pesawat Rafale, pengadaan F-15, kerja sama militer dengan Turki, gumam saya tanpa sadar. Nah, itu dia. Sarina excited banget. Kita dijajah Belanda 350 tahun, diktatur Soeharto 32 tahun, jadi belajar. Jangan konfrontasi langsung sama negara besar, ambil keuntungan sambil jaga kedaulatan.
Saat itu, pengalaman investasi 15 tahun saya hancur sekaligus tersusun ulang. Selama ini saya hanya kejar efisiensi, nilai kedaulatan sama sekali terlewat. Air mata panas mengalir. Apakah ini rasa malu, terharu, atau keduanya? Kita ditekan pilih antara Amerika atau Tiongkok. Tapi kenapa harus pilih? Sarina berkata pelan. Ambil yang perlu dari keduanya, buat jalan sendiri. Itu cara kita bertahan ratusan tahun. Saya menundukkan kepala ke meja kafe. Tangan menutup wajah, bahu bergetar. Saat itulah saya sadar betapa arogan dan bodohnya saya. Indonesia tidak sedang gagal. Justru sedang menjalankan strategi survival paling canggih di dunia. Kembali ke Jakarta, saya memutuskan mengubah total laporan saya. Tapi ada masalah. Perusahaan sudah mempertimbangkan penarikan investasi berdasarkan laporan pendahuluan saya. Pak Manajer, setelah riset tambahan, sepertinya situasinya agak beda. Saya hati-hati bicara di video conference. Beda gimana? Data yang Anda kirim jelas. Ketergantungan Tiongkok 70%, masalah utang kereta cepat, ketidakstabilan politik. Data itu tidak salah, tapi interpretasinya sepertinya harus beda. Yang dilakukan Indonesia bukan kebijakan pro-Tiongkok sederhana, tapi diplomasi seimbang multilateral. Ruang meeting Henning. Saya merasakan tatapan kolega. Pak Manajer GEC Singapura juga tertarik dengan proyek ibu kota baru, SoftBank Jepang juga sama. Kalau kita saja yang mundur bisa kehilangan peluang. Tapi risiko harus dilihat dengan cara berbeda. Tradisi non-blok Indonesia dikombinasi dengan pragmatisme, jangka panjang justru bisa jadi tempat investasi yang lebih stabil. Rezim manapun yang datang, prinsip dasar tidak akan berubah. Saya merasakan suara bergetar, tapi saya yakin ini adalah kebenaran. Sebulan kemudian, saya kembali di Indonesia. Kali ini sebagai penanggung jawab proyek investasi Indonesia dari perusahaan kami. Berkunjung ke pabrik pengolahan nikel di Sulawesi, saya menyaksikan pemandangan menakjubkan. Teknisi Tiongkok dan insinyur Indonesia bekerja sama, mahasiswa lokal magang sambil belajar praktik. Sekarang kita juga bisa kembangkan teknologi baterai nikel. Insinyur lokal berkata bangga. 5 tahun lagi rencana ekspor teknologi balik ke Tiongkok. Saat itu saya sadar, yang dicari Indonesia bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi kedaulatan teknologi. Terima investasi asing, sambil jalan kembangkan kapasitas sendiri. Keluar pabrik, saya ingat diri saya dulu. Analis arogan yang cuma percaya data, menilai dunia cuma dari angka. Sekarang saya tahu, yang penting bukan angka, tapi kehendak dan kebijaksanaan orang di balik angka itu. SMS dari Sarina masuk. Lihat berita hari ini, Indonesia tunda lagi gabung BRICS. Gaya kita banget kan? Gak buru-buru pilih. Saya senyum. Iya, begitu cara Indonesia. Buka semua opsi, tunggu timing terbaik. Kesabaran dan pemikiran strategis ini sama sekali saya lewatkan. Pemandangan malam Jakarta dari pesawat terlihat benar-benar berbeda dari dulu. Sekarang saya tahu arah negara ini. Menjadi negara merdeka sejati yang tidak menjadi satelit siapapun, sambil kerja sama dengan semua negara besar. Setelah 15 tahun, baru kali ini saya sadar. Arti investasi sesungguhnya bukan cari duit, tapi ikut serta dalam mimpi rakyat negara itu.